Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi. Mumpung di hari libur ini ada sedikit waktu ya. Kita akan membahas perusahaan yang menjadi produsen cat yang mendominasi pasar cat yang ada di Indonesia. Salah satu merek daripada cat mereka yang mungkin kita semuanya kenal yakni adalah No Drop, cat pelapis anti bocor. Dan juga ada beberapa produk lainnya ya. Mereka juga sempat masuk ke dalam segmen semen yang juga bersaing ketat dengan banyak pesaing-pesaing lainnya ya. Karena ya semen mereka juga kurang saya dengar sih, karena kebanyakan merek semen itu kan dari Semen Gresik, Semen Indonesia. Untuk merek yang dibuat oleh perusahaan yang satu ini sih jarang saya dengar. Tapi memang mereka ahli di bidang cat karena produk mereka sangat mendominasi pasar Indonesia dengan berbagai teknologi yang dibuat oleh perusahaan yang satu ini. Kita akan membahas Avian Brands Tbk dengan kode emiten AVIA atau kita panggil aja Avia. Alasan saya membahas perusahaan cat yang satu ini yakni karena mereka akan segera membagikan dividen. Seberapa besar kita lihat di sini, yakni sebesar Rp8 per lembar saham. Ini termasuk kecil banget sih karena hampir mendekati 1% dividen yield. Ini masih belum 1% ya, jadi cukup kecil. Dengan comeback-nya tanggal 10 Mei 2022, berarti hari Selasa pada beberapa minggu ke depan. Karena akan ada banyak libur panjang teman-teman. Jadi apakah dividen yield 1% ini menarik? Kalau bagi saya sendiri sih nggak sampai 1% malahan. Itu kurang nendang bagi saya karena hanya dividen 10% ke atas yang nendang bagi saya. Jadi untuk Avia ini dari sisi dividennya nggak terlalu menarik. Lalu fundamentalnya gimana? Juga kurang menarik. Nanti kita lihat bagaimana sih fundamental daripada Avia ini ya. Sebenarnya perusahaan yang bagus, cuman ya valuasi PBV-nya aja udah 5 kali lipat lebih. Bisa dibayangkan PR-nya itu berapa? Udah mahal banget. Kita kenalan dulu dengan Avia ini yang akan segera membagikan dividen. Mereka didirikan pada 1 November 1978 oleh Sutikno Tanoko yang mendirikan PT Avia Avian. Di saat awal ini, pabrik hanya memproduksi cat kayu dan besi. Lokasi dari pabrik berada di Sudiharjo, Jawa Timur. Ya, hanya cat kayu dan besi, tapi nanti akan ada cat bangunan juga, cat semen dan lain-lain. Lalu 1981 memulai masuk ke segmen cat tembok di bawah merek Avitech. Lalu 83, generasi kedua dari Sutikno Tanoko mulai terlibat di operasi pabrik cat. Anak tertua, Wijono Tanoko bergabung di 1983, sedangkan anak termuda, Hermanto Tanoko bergabung di 1982. Lalu PT Avia Avian mengembangkan sayapnya dengan memproduksi cat otomotif termasuk top coats, primers, dan cat spray ya, cat spray maksud saya. Lalu 1986 untuk meningkatkan daya saing di pasar ya. PT Avia Avia menyadari perlunya untuk menjadi perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Di tahun ini, perusahaan mulai memproduksi resin dengan membeli 3 reaktor dari Korea. Lalu 87, melakukan pembelian lahan seluas 60.000 meter persegi untuk ekspansi fasilitas pabrik dan fasilitas gudang seiring dengan peningkatan penjualan. 92, mulai melakukan investasi ke pembuatan pabrik kaleng metal untuk menyelesaikan kendala di suplai atas permintaan yang terus meningkat. Jadi ya mirip-mirip dengan Bluebird ya, yang mulai menambahkan, mereka bergerak di taksi tapi mulai menambahkan bisnis BBM, lalu menambahkan bisnis lagi pelumas supaya mereka dapat mensuplai perusahaan mereka tanpa berharap kepada suplai lain. Ini kalau keuangannya kuat sih bisa melakukan hal tersebut, termasuk Avian ini ya, di mana mereka melakukan pembuatan pabrik kaleng metal untuk penampungan cat. Lalu 96, untuk memperkuat penetrasi dan penjualan produk di area Indonesia Barat, perusahaan melakukan pembangunan pabrik cat kedua di Serang sekitar Jakarta. Tahun 2000, generasi ketiga dari Sutikno Tanoko turut membantu di perusahaan. Cucu kedua, Ruslan Tanoko, membantu di divisi Sales and Marketing. Lalu pada tahun 2001, PT Tirta Kencana Tata Warna, anak perusahaan daripada Avian, dibentuk sebagai perusahaan distribusi. Tugas dari perusahaan ini adalah mengembangkan pusat distribusi di banyak lokasi di Indonesia. Lalu next 2005 terus menambahkan varian produk baru, dan kali ini yang saya sebut tadi di awal, kali ini masuk ke segmen cat pelapis anti bocor di bawah merek No Drop. Di akhir tahun ini juga pusat distribusi sudah mencapai 20 lokasi. Lalu 2006 mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2000 untuk layanan pelanggan dan standar manajemen mutu. Lalu tahun 2009, satu cucu dari Sutikno Tanoko
turut bergabung untuk membantu perusahaan. Robert Tanoko mulai terlibat di dalam proses operasi di perusahaan. Ini semuanya keluarga membantu bisnis keluarga sangat besar sampai sekarang Avian Brands ini ya. Lalu PT Avia Avian mendapat sertifikasi OHSAS ya, OSAS 18001 untuk pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu anak perusahaannya yang bergerak di bidang distribusi terus berekspansi untuk mencapai 48 pusat distribusi teman-teman ya. Lalu next ada lagi di tahun 2010 inovasi berkelanjutan dari perusahaan dilakukan. Segmen premium untuk cat tembok mulai diluncurkan di tahun ini. Perusahaan mulai melakukan pemasangan mesin tinting untuk memberikan kemudahan ke konsumen agar bisa membeli ribuan warna. Nah, mesin tinting ini lumayan menarik teman-teman. Ini adalah mesin yang biasanya kita lihat di TikTok, di Instagram yang mencampur cat itu menjadi berbagai warna sesuai keinginan ya. Di pasaran biasa disebut dengan mesin oplos adalah alat pencampur yang dapat membuat ribuan warna cat hanya dalam sekejap. Gitu teman-teman. Ini disediakan oleh mereka pada tahun 2010 ya untuk mencukupi kebutuhan konsumen akan warna yang begitu banyak. Lalu tahun 2011 mulai masuk ke segmen instan. Nah, pabrik semen instan tuntas di tahun ini. Pemasaran produk ini dilakukan di bawah merek Giant Mortar. Ini contoh produk semen mereka ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman ada pakai produk yang satu ini, tapi jarang sih saya dengar. Karena kebanyakan mungkin pakai merek Dynamix yang lebih lama bermain di bidang ini ya. Jadi lebih terpercaya karena Avian ini kan lebih terkenal di bidang cat sih. Tapi ya boleh-boleh aja melakukan diversifikasi, yang penting kualitas produknya bagus dengan harga yang bersaing. Lalu pada tahun 2012 PT Avia Avian berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 1400 ya. 14001 untuk manajemen lingkungan sesuai dengan standar internasional. Sertifikasi ini turut mengatur cara untuk meminimalkan limbah. Lalu anak perusahaan yang bergerak di bidang distribusi terus menambah pusat distribusinya. Di tahun ini berhasil mencapai 55 lokasi. Tahun 2014, perusahaan terus menambah kapasitas produksinya sebanyak 80.000 metrik ton untuk cat tembok dan cat pelapis anti bocor. 2016 melakukan pembelian tanah di Cirebon, Jawa Barat. Tanah seluas 12 hektar ini direncanakan untuk pembangunan pabrik ketiga. Di tahun ini pusat distribusi mencapai 62 lokasi. Terus bertambah. 2017 atas permintaan produk yang terus meningkat, perusahaan menambah 50.000 metrik ton kapasitas produksi di tahun ini. 2018 anak perusahaannya yang bergerak di bidang distribusi terus berkembang dan berhasil mencapai 78 lokasi untuk pusat distribusinya. Untuk memperingati hari ulang tahun ke-40 PT Avia Avian, perusahaan mulai menempati kantor pusatnya yang baru. Gedung 20 lantai yang dibangun ini memiliki desain yang sangat unik. Setiap lantainya yang oval berputar sebanyak 3 derajat, sehingga dari rantai lobi ke rantai paling atas berputar sebanyak 60 derajat. Lalu gedung Avia Brands menerima penghargaan IAI Jatim Award 2021 kategori bangunan komersial dan usaha. Lalu next, pada tahun 2019 produk terbaru dari perusahaan dengan nama Avitech One Coat berhasil mendapatkan hak paten. Teknologi dari cat ini bisa memberi hasil daya tutup yang sempurna hanya dengan satu lapisan cat. Umumnya cat akan membutuhkan 2 lapisan, jadi lebih efisien kerjanya. Di tahun ini pusat distribusi terus berkembang sampai 90 lokasi. Lalu pada tahun 2020 menyelesaikan pembangunan atas gedung 5.000 meter persegi untuk pusat riset, pengembangan, dan inovasi. Gedung ini dinamakan Avian Innovation Center yang nanti kita akan bahas ya. Lalu ISO 45001 2018 berhasil diterapkan di tahun ini untuk menunjukkan komitmen perusahaan atas pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar internasional. Lalu sekali lagi pusat distribusinya mencapai 95 lokasi di akhir tahun ini ya, tahun 2020. Lalu terakhir tahun 2021, 8 Desember 2021 mereka resmi menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Avia. Ya, anak perusahaannya juga berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001 2015 dari RRQA. Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk sertifikasi sistem manajemen mutu. Dan inilah sekilas sejarah daripada Avian menjadi produsen cat yang lumayan sukses di bidang mereka teman-teman ya. Dan beberapa anak perusahaan mereka ada Avian Innovation Center yang untuk research and development ya. Salah satu wujud komitmen untuk mengembangkan dan memberikan inovasi produk terkini, sehingga sekaligus menjadi satu-satunya innovation center tercanggih dan terbesar untuk produk cat dan bahan bangunan di Indonesia yang mulai beroperasi sejak Mei 2020. Lalu ada lagi bidang ini ya, Avian Brand Store. Ini pelayanannya banyak banget, dari menyediakan distribusi sampai layanan
di mana mereka bantu mengecat bangunan kita ya, mewarnai Indonesia sejak tahun 1978. Menghadirkan toko home care yang menjadi solusi praktis bagi Anda dalam proses pengecatan juga ya. Menghadirkan jasa pengecatan oleh tukang cat berpengalaman dengan menggunakan produk cat berkualitas dari Avia Brand ya, dengan peralatan mengecat terbaik dari home care. Lalu yang terakhir ada anak perusahaannya yang bergerak di bidang distribusi. Didirikan pada tahun 2001 dan akhirnya sudah mencapai 90 titik distribusi lebih dan terus berkembang, teman-teman. Dan begitulah sekilas tentang daripada produk dan bisnis yang dijalankan oleh Avia. Untuk prospeknya sendiri sih menjadi dominan di dalam pasar cat Indonesia. Ini akan susah untuk menembangkan posisi daripada Avia. Jadi untuk prospeknya sih pasti cerah banget ya. Apalagi kita membutuhkan cat untuk dapat merawat bangunan kita. Merawat bangunan kita daripada serangan hujan dan juga sinar matahari yang akan menyebabkan kehancuran bagi bangunan tembok gitu. Tapi dengan ada cat, maka bangunan kita dapat terlindungi. Jadi untuk prospeknya bagus banget. Langsung aja kita masuk ke bidang pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya sebesar 24% dengan PT Telkom Surya Sentosa sebesar 36%. Kita melihat di sini sih nggak ada berita-berita negatif yang memberatkan sih untuk Avia ini. Jadi langsung aja kita masuk ke key statistik untuk melihat fundamental daripada Avia ini ya. Yang fundamentalnya udah premium banget harganya. Memang bagus, tapi ya udah mahal sih. Dengan operating profitnya lebih bagus, lebih besar daripada net profit. Berarti penjualan catnya sangat bagus ya. Dengan PER-nya 32 kali, udah mahal banget. Karena PBV-nya juga udah 5 kali lipat ya. Meskipun harga IPO-nya sih 930, malahan lebih murah sekarang harganya ya, 820, tapi PBV-nya mahal banget. Ini pas IPO memang karena valuasinya sangat bagus, makanya harganya dipatok tinggi banget. Dengan operating profit margin 24%, nice, net profit margin juga 23%. Ini cukup tebal. Dengan cash ratio-nya 135%, ini bagus banget karena bisa membayar hutang jangka pendek pakai kas lagi ya. Bukan pakai piutang atau pakai aset-aset lainnya, aset saham, aset bangunan, tapi bisa pakai cash. Cashnya tebal banget dan hutangnya nggak terlalu tebal. Dengan turnover pada hari Kamis kemarin sebelum libur sebesar 25 miliar rupiah. Cukup liquid, tapi ada dua aspek yang kurang menarik ya. Malahan cuman satu aspek. Yang ketiganya lolos, cuman satu yang nggak terlalu menarik, yakni valuasinya yang udah premium banget ya. Sisanya sih oke. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah dividennya menarik? Kalau saya sih enggak. Lalu bagaimana dengan valuasinya? Juga masih belum. Jadi ya balik lagi kepada teman-teman. Semoga video ini dapat menjadi referensi untuk memutuskan apakah ikut aksi koperasi dividen daripada Avia ini. Demikian pembahasan Avia, perusahaan cat Indonesia yang sudah sangat mendominasi pasar cat di Indonesia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.